Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian kedua buat bagian sel ini. Jadi setelah ini kita bakal ngebahas sel jauh lebih detail. Nah, jadi sel itu punya dua jenis, prokariot atau eukariot. Nah, sebenarnya ini dibagi berdasarkan inti selnya. Jadi prokariot itu sel yang tidak memiliki inti sel. Jadi DNA-nya tuh ada di dalam sel itu sendiri gitu. Nah, sedangkan eukariot di dalam selnya ada nukleus, dan di dalam nukleus itu baru ada DNA atau RNA. Nah, oke, jadi perbedaannya kurang lebih seperti yang ada di PPT ini. Oke, nah sekarang ini ada struktur sel hewan. Sebenarnya sel ini sel yang terlengkap, istilahnya tuh lengkap banget. Jadi sebenarnya aslinya sel tubuh kita atau sel makhluk hidup, sel hewan gitu ya, dia itu selnya nggak selengkap ini. Cuman ini adalah gambar yang seandainya semua organel-organel selnya itu lengkap, maka bentuknya akan seperti ini gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat dari sini. Di sini awalnya kita tahu bahwa setiap sel pasti punya membran sel kayak gitu. Nah, membran sel ini yang melapisi sel tersebut. Kemudian di dalamnya ada sitoplasma. Terus abis itu di dalamnya ada inti sel. Nah, inti sel ini nukleus, isinya ada DNA atau RNA. Terus abis itu ada membran inti yang melingkupi si nukleus ini. Terus ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Terus ada sitoskeleton, ada filamen, terus ada badan Golgi. Terus ada sentriol, ada peroksisom, ada lisosom, ada ribosom. Terus juga ada mitokondria. Dan bagian luar ada mikrofili. Nah, sedangkan sel tumbuhan itu berbeda dengan sel hewan yang tadi cuma punya membran sel. Di sel tumbuhan ada dinding sel. Jadi sel hewan itu bentuknya agak bulat dan lebih fleksibel gitu. Sedangkan tumbuhan itu dia punya dinding sel yang akhirnya membuat sel tumbuhan itu jadi terlihat lebih kuat dan lebih keras kayak gitu. Nah, terus di dalam sel tumbuhan ini kurang lebih sama ya, dan mungkin di lain waktu kita bakal coba jelasin lebih detail. Cuman yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu pertama ada vakuola. Jadi di dalam sel tumbuhan itu ada vakuola yang cukup besar yang dia itu menentukan tekanan dari sel tersebut gitu. Kalau misalnya vakuolanya ini kecil, nanti tekanan si selnya akan turun dan tumbuhan itu secara kasat mata gitu ya, ketika kita ngeliat daunnya itu bakal layu kayak gitu. Oke, nah selanjutnya di sini kita coba bahas per bagian. Jadi membran sel itu membran yang tersusun dari dua lapis yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Membran sel bersifat semi permeabel atau selektif permeabel. Jadi cuman zat-zat tertentu aja yang bisa keluar masuk lapisan dari membran sel. Nah, nukleus ini jadi inti sel yang tadi ada di gambar sini. Ini yang ada di ini ya, di tengah. Nah, jadi nukleus ini berfungsi mensintesis sebagai berbagai macam molekul RNA, terus sebagai nukleoplasma, dan di dalamnya juga ada butiran kromatin. Nah, sitoplasma ini sebenarnya yang paling nggak jelas karena ini bentuknya cairan ya, jadi emang mengisi kekosongan dari sel tersebut. Sitoplasma ini bersifat koloid dan terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul, ion, dan protein. Juga di dalamnya ada organel sel. Nah, di sitoplasma ada banyak yang masuk ke sana. Pertama ada retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, plastida, vakuola, sentriol, dan sitoskeleton. Nah, retikulum endoplasma ini seperti yang berkelok-kelok
kayak jala gitu ya, berongga-rongga, dan ini terbagi dua, ada yang kasar dan ada yang halus. Bedanya apa? Nah, kalau yang kasar itu dia ada ribosomnya gitu. Nah, selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong vesikula pipi yang dikelilingi membran. Fungsinya membentuk kantong-kantong vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, dan membentuk akrosom pada spermatozoa. Ribosom terdapat bebas di sitoplasma dan melekat pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Pada waktu sintesis protein, ribosom mengelompok membentuk poliribosom. Nah, kalau lisosom itu dari kata lisis. Jadi bentuknya itu kantong yang dikelilingi membran tunggal sel untuk mencerna makromolekul. Jadi tujuannya itu untuk mencerna, melisiskan makromolekul menjadi mikromolekul gitu. Nah, apa aja yang dipecahin itu bisa polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Nah, lisosom juga bisa mencerna intrasel. Jadi kayak misalnya ada sel-sel yang udah tua yang perlu di recycle, itu bisa menggunakan lisosom. Kemudian peroksisom dan glioksisom. Jadi peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal yang berisi berbagai enzim, dan yang paling khas adalah enzim katalase. Katalase itu tujuannya untuk mengkatalis perombakan hidrogen peroksida. Pada hewan, peroksisom banyak terdapat di hati dan ginjal. Pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam berbagai sel. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada lapisan aleuron dan biji padi-padian. Aleuron merupakan bentuk dari protein atau kristal yang terdapat pada vakuola. Oke, nah ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya di manusia ada paru-paru gitu ya, di dalam sel juga ada alat pernafasan namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini organel penghasil energi sel. Membran dalam membagi mitokondria menjadi dua ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. Jadi mitokondria itu bentuknya kalau digambar kayak semacam sosis gitu ya. Nanti bakal kita coba bahas lebih lanjut. Terus ruang intermembran merupakan ruangan di antara membran luar dan membran dalam. Matriks mitokondria merupakan ruangan yang diselubungi oleh membran dalam. Nah, jadi bentuknya kayak sosis. Jadi kayak ada sosis terus di atasnya itu ada saus gitu. Nah, jadi di matriksnya ini jadi tempat untuk membuat siklus Krebs, mengolah ini ya, zat gitu ya untuk energi dengan cara siklus Krebs dan oksidasi asam lemak. Nah, di matriks juga banyak mengandung protein dan DNA, ribosom, dan beberapa jenis RNA. Oke, nah ini adanya di sel tumbuhan. Jadi plastida ini ada 3 macam. Pertama, kromoplas, yaitu plastida yang berwarna. Terus ada leukoplas, plastida yang berwarna putih untuk menyimpan amilum, minyak, dan protein. Dan juga kloroplas. Jadi ada plastida yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Jadi ini ada plastida, ini ada membran luarnya, ada membran dalam, terus ini ada granum kayak kepingan koin yang bertumpuk, terus ada stroma dan ada membran tilakoid. Nah, terus ada vakuola, rongga sel. Jadi ada organel sitoplasma yang sebenarnya itu bentuknya kayak gelembung udara aja gitu. Nah, jadi kenapa dia bisa terbentuk gelembung? Karena juga ada pelindungnya, ada selaputnya namanya tonoplas. Nah, vakuola ini bisa berisi asam organik, asam amino, glukosa, gas, garam-garam kristal, alkaloid, dan di protista mirip hewan memiliki vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang menetap gitu. Oke, ke-8 sentriol. Jadi sentriol ini merupakan hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel.
daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus. Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus yang berperan sebagai kutub-kutub pembelahan sel secara mitosis atau meiosis. Sitoskeleton. Mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis terdiri dari protein yang disebut aktin. Mikrotubul adalah rantai protein yang berbentuk spiral dan spiral ini membentuk tabung berlubang. Mikrotubul dapat membentuk organel sitoplasma berupa sentriol, silia, dan flagella. Terus juga ada filamen antara. Filamen antara adalah rantai molekul protein yang berbentuk untayan yang saling melilit. Jadi tujuannya itu untuk memberikan kekuatan mekanik, terus juga menjadi kerangka dan membantu gerakan substansi dari bagian sel ke bagian lain. Nah, ini ada serabut penyusun sitoskeleton. Jadi ada filamen, ada mikrotubul, dan ada mikrofilamen. Oke, terus ini selanjutnya ada dinding sel. Jadi awalnya ketika muda gitu ya, dinding sel ini terdiri dari zat pektin. Tapi saat dewasa ini lebih keras dan bahan dasarnya tuh selulosa. Nah, ada bagian yang tidak menebal namanya noktah. Terus ada juga bagian plasmodesmata, jadi kayak juluran plasma yang berfungsi menjadi pintu keluar masuknya zat. Nah, terus juga ada tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel disebut tekanan turgor. Nah, transport melalui membran sel ini, jadi istilahnya kan sel itu unit terkecil makhluk hidup ya. Jadi sebenarnya dia jadi kayak semacam pabrik gitu loh, yang dimana sebenarnya senyawa-senyawa proses metabolisme itu diproduksi ataupun dicernanya itu dari dalam sel gitu. Makanya banyak proses terjadinya transport zat di dalam dan di luar sel gitu. Nah, jadi ini lapisan membran sel. Terus di sini ada protein integral, ada protein transmembran kayak gitu. Terus ada protein perifer. Nah, terus di dalam sel itu ada kayak sitoplasma, ada sitoskeleton kayak gitu. Terus di atasnya di sini ada glikoprotein, terus ada cairan ekstraseluler, terus juga ada glikolipid kayak gitu. Nah, jadi lapisan membran sel ini juga dia bersifat hidrofobik dan hidrofilik kayak gitu. Jadi ada bagian yang dia itu nggak suka air gitu ya, terdiri dari minyak nih. Bagian yang ini tengah-tengahnya ini dari minyak, jadi air tuh susah masuknya. Tapi bagian kepala-kepalanya ini, nah ini hidrofilik, jadi suka dengan air. Kalau yang kayak garis-garis lurus ini dia hidrofobik. Nah, di sini ada beberapa jenis transport dan kita mulai dari transport pasif. Jadi transport pasif ini intinya dia tidak memerlukan energi gitu. Jadi kalau yang aktif memerlukan energi. Contoh dari transport pasif, dia difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Oke, nah untuk yang transport aktif, jadi di sini ada kayak proses pertukaran zat gitu ya, yang mana di sini ada menggunakan kalium sama natrium untuk energinya gitu. Jadi perpindahan zat itu menggunakan ATP. Terus juga ada yang namanya endositosis. Jadi endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Jadi ada dua jenis, ada pinositosis dan fagositosis.
Nah, pinositosis itu merupakan gejala umum yang terjadi pada sel darah putih, sel ginjal, epitelium usus, makrofag hati, dan akar tumbuhan. Jadi istilahnya kalau misalnya kita terkena virus COVID misalnya, ini virus ini bakal nempel di membran sel gitu. Nah, ketika nempel, dia bakal masuk secara perlahan gitu. Jadi akhirnya terjadi vakuola yang kecil yang akan membungkus dari zat tersebut, zat asing tersebut kayak gitu. Terus abis itu kalau emang bakal dilisiskan gitu ya, nanti secara perlahan vakuola yang tadi udah masuk ke dalam sel dia bakal hancur kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah fagositosis. Jadi fagositosis ini intinya adalah gimana sel itu mencoba untuk memakan zat lain kayak gitu. Ada materi lain yang dia coba makan. Jadi contohnya itu amuba. Nah, dia bisa menggerakkan tubuhnya gitu ya. Jadi kayak ada dua tangan yang menjulur terus kemudian membentuk lingkaran sampai melingkari materi yang ingin dicerna gitu ya. Terus setelah kedua tangannya bersatu, akhirnya zat atau materi itu bakal terlingkupi dan ada di dalam selnya gitu. Setelah itu ada lisosom sebagai enzim untuk mencerna makanannya, dan beberapa lama kemudian si materi itu akan tercerna dengan sendirinya. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.